Baik, sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat share screen dari saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Kita langsung meneruskan pertemuan kita ke pertemuan yang ketiga, yaitu cara kerja lemari pendingin. Karena kemarin pertemuan kedua itu sudah membahas mengenai komponen yang ada pada lemari pendingin ini atau kulkas ya. Nah, jadi sekarang nih kita belajar tentang cara kerjanya tuh kayak gimana. Itu sebenarnya masih mirip-mirip ya dengan AC di pertemuan pertama. Cuman ya ini diulas kembali aja. Mungkin ada yang bagian beda-bedanya dikit. Oke, ini di sini terlihat jelas ya. Ada trailer kulkas. Di sini kanan kiri itu beda 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 modelnya aja. Padahal sama ya. Kalau dilihat sama-sama ada kompresornya, sama-sama ada di sini ada refrigerannya. Terus di sini juga ada kulkas yang benerannya gitu di sebelahnya. Kemudian kayak gini aja. Oke, kita langsung aja sampai prinsip kerja kulkas. Oh ya, untuk absensi, nanti absensi saya kirimkan kode presensinya melalui grup WhatsApp aja ya. Terus, kalau misalkan pengen nyobain ngerasain kayak gini nih, ngerasain ngotak-ngatik terhadap kulkas nih, insya Allah tahun depan lab kita akan memiliki terhadap kulkas ini nih, insya Allah. Nah, Amin. langsung ke prinsip kerja kulkas. Jadi, prinsip kerja kulkas tuh terbagi jadi dua, yaitu yang mendinginkan atau cooling, dan ada defrost, yaitu mencairkan es yang ada di evaporator. Eh, ada yang masih ingat untuk mencairkan bunga es itu tugasnya komponen apa? Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Pada lupa ya? Apa pada nggak merhatiin nih? Jangan-jangan. Pertemuan dua. Lupa, Bu. Ya, Lupa, Bu. sayang Banyak sekali. pelajaran yang lain, Bu. Ada hot-hotnya gitu, Bu. Nah, bener tuh. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Nah, iya Saya, bener. Bu. Bima Sakti itu namanya heater ya. Nah, lanjut aja cara kerja kulkas. Kita kecilin dulu. Nah, jadi prinsip kerja lemari es itu masih berhubungan dengan hukum perpindahan kalor. Jadi sebuah lemari es harus melakukan tugas untuk membalikan arah normal aliran energi panas. Nah, tugas itu melibatkan penggunaan energi yang bertujuan untuk memindahkan sesuatu dan untuk melakukannya sebuah lemari es membutuhkan energi. Dalam kasus ini, energi itu disediakan oleh listrik. Karena udah pasti ya teman-teman di sini sama adik-adik semua, kulkas itu kan energinya tuh berasal dari listrik. Jadi kalau nggak dikasih listrik, dia nggak bakalan nyala ya. Mau berusaha sekeras apapun, kalau misalkan nggak ada listrik, nggak bakal nyala. Cuma siapa tahu nih di sini murid-murid ibu semua gitu kan, berencana mau bikin kulkas, misalkan pakai tenaga energi terbarukan, entah itu dari surya atau dari kincir angin, kincir air, boleh kalau misalkan mau. Cuman ya eh, kayak apa dikiranya kalau kayak gitu bakal membutuhkan biaya banyak banyak ya. Jadi ya pakai listrik aja gitu yang lebih lebih mudah gitu dan lebih efisien. Nah, jadi kunci proses kulkas dan sistem pendingin lain agar dapat bekerja terdapat pada refrigeran. Nah, refrigeran itu udah dijelasin ya semalam, refrigeran itu semacam freon yang bertitik gidih rendah sehingga dapat memfasilitasi perubahan bentuk antara cair dan gas. Lanjut, nih, kan tadi saya udah bilang, energi panas ditransfer ke dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin. Nah, begitu masuk ke evaporator,
Refrigeran tadi menyerap energi panas agar menjadi lebih hangat. Lalu akhirnya berubah menjadi bentuk gas. Kemudian lanjut ke kompresor. Gas yang terbentuk tadi dialirkan melalui kompresor agar refrigeran memiliki temperatur yang lebih tinggi. Jadi temperaturnya tuh harus ditinggiin dulu nih di kompresor. Lanjut, kalau untuk di kondensor itu terjadi transfer energi panas ke kumparan pendingin kondensor. Nah, terus lanjut lagi aja. Refrigeran tersebut kehilangan energi panasnya dan berubah menjadi energi dingin kembali, serta mengalami peristiwa kondensasi menjadi cairan. Nah, kita lanjut. Refrigeran masuk ke tabung ekspansi, tempat yang memiliki ruang untuk menyebarkan cairan keluar dalam rangka menurunkan suhu menjadi lebih rendah. Nah, cairan dingin hasil refrigeran tersebut kemudian mengalir kembali ke evaporator. Nah, siklus itu kembali berulang. Jadi ya udah gitu-gitu lagi aja dari yang pertama ini. Energi panas ditransfer ke lemari es untuk menjadi cairan pendingin, terus diserap energi panasnya agar menjadi lebih hangat, berubah menjadi gas. Kemudian gasnya dialirkan lagi ke kompresor agar refrigeran memiliki temperatur yang lebih tinggi, terus energi panasnya ditransfer ke kumparan pendingin kondensor. Kemudian refrigerannya kehilangan energi panas nih, bener-bener jadi energi dingin. Kemudian mengalami peristiwa kondensasi menjadi cairan. Masuk ke tabung ekspansi, tempat untuk menyebarkan cairan keluar dalam rangka menurunkan suhu jadi lebih rendah. Nah, ini balik lagi ke apa masuk ke evaporator. Gitu terus-terusan berulang nih. Kalau masih belum terbayang kayak gimana, itu bisa dilihat di sini. Ini yang A, evaporator. Yang B ini pipa kapiler. Sementara ini kondensor. Terus yang D nih, ini D, itu filter. Terus yang E itu kompresor. Yang F, mana F-nya? Wah, F-nya lupa. Nih, F nih. Sini nih, kecil banget ya ternyata. Filter vakum kapiler. Jadi ini udah ngulang-ngulang gini aja. Jadi pertama dari sini nih, dari sini dia naik ke atas, terus naik, 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 naik. Terus habis itu ke sini, terus habis itu ke sini, balik lagi, ketiga ke apa dari sini ke sini, terus turun lagi ke sini. Itu benar-benar muter-muter aja udah di belakang ini. Makanya yang seperti di pertemuan sebelumnya saya bilang nih, di bagian kondensor sama di bagian kompresor. Kadang suka naruh sepatu basah di belakang sini. Kalau lagi musim hujan. Biasanya emak-emak Indonesia banget nih. Gitu. Jadi dari kompresor menuju ke kondensor, terus dari kondensor ke filter dan pipa kapiler menuju ke evaporator. Nah, dari evaporator balik lagi ke kompresor gitu. Mudah banget ya sebenarnya. Mirip-mirip nggak sih sama kayak AC? Kalau kalian inget-inget lagi di pertemuan pertama itu sama, cuman bentuknya aja nih bodinya beda. Terus kalau penasaran nih, ini apa sih Bu? Nih ada garis-garis kayak gini. Itu tuh kayak besi yang ada sela-selanya gitu. Sela-sela yang kalau kalian ngeh di lab tuh ada ya trainer AC. Itu kalau kalian buka tuh kayak ada kumpulan-kumpulan besi gini, itu dia ada lubang-lubangnya gitu. Nah, ini persis sama kayak di kulkas. Persis banget. Nih, ini lebih dijelasin secara tekanan ya karena di sini itu dikasih warna. Nih, kompresor warna merah. Warna merah nih berarti gas bertekanan tinggi. Bertekanan tinggi, nih high nih. High, terus dia ke sini ada di kondensor, terus dia itu jadinya kan tadi kan pertama kan gas. Terus di sini jadinya
cair karena ada suhu 30 derajat Celcius nih. Karena kan sebelumnya 83 dikasih suhu segini, terus nih mengalami apa ya, dari 83 nih mengalami penurunan jadi 45 nih. Dari lama-lama kan ke orange, orange ke kuning, masuk ke filter dryer, terus nih dari sini ke 44 jadi ke 43 naik lagi dia jadi 42, dia masuk ke sini, terus diikutin. Nah, ini sudah mulai masuk warna hijau. Artinya apa? Refrigeran cair bertekanan rendah. Tekanan rendah masuk ke evaporator, terus ada suhu 30 derajat Celcius, mulai jadi 5 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, terus dia berubah menjadi biru. Kenapa nih? Oke. Biru berarti dia udah jadi gas bertekanan rendah. Nah, di sini nih keluarlah suhu untuk mendinginkan makanan atau isi di dalam kulkas. Nah, kan udah nih, udah keluar suhu nih. Kan diserap nih energi panas dari barang-barang yang kita masukin ke dalam kulkas ini diserap kan. Turunin set, masuk lagi ke kompresor. Nah, kayak gitu diulang terus aja kayak gitu. Kan kalau nggak salah di sini tuh Bima Sakti, Rafli sama Mas Tiri tuh kemarin pernah magang di IP ya, di Indonesia Power ya. Itu kalau kalian ngeh cara pembuatan listrik di sana juga gitu kan, siklusnya muter-muter gitu aja, sama. Pada hakikatnya banyak sekali, bisa dibilang banyak sekali alat-alat elektronika atau berhubungan dengan listrik tuh kerjanya tuh sebenarnya hanya muter-muter aja. Dikasih suhu atau tekanan yang tinggi atau yang rendah, terus nanti muter lagi. Itu tuh udah gitu-gitu aja. Muter-muter gitu aja. Jadi sebenarnya mudah ya. Sebenarnya mudah, kelihatannya mudah emang. Cuman kalau untuk diaplikasikan ke dunia yang real gitu ya, itu bakalan susah. Sedikit motivasi aja dari ibu nih. Sebenarnya tuh kita itu pendidikan di negara kita itu sudah benar gitu, sudah baik. Karena diajarkan cara belajar, misalnya diberitahu teorinya, terus diberikan sedikit apa ya istilahnya, spoiler lah kalau film dikasih tahu spoiler nih nanti di dunia kerja kayak gini gitu. Itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk trainer gitu. Kemudian nanti ada magang kalau seperti teman-teman yang apa teman-teman di sini sebelumnya sudah pada pernah magang, Reza juga sudah pernah magang. Itu ibaratkan kita diberikan teori, terus kita apa ada dikasih trainer, itu ibaratkan kita sebelum berenang kita dikasih tahu nih cara berenang tuh kayak gini loh, teori berenang tuh gini, tangannya harus seperti ini, kamu pakai nafas perut, terus kakinya harus lurus. Misal kita kita masuk ke kita kasih trainer itu sama aja kayak kita ya diuji coba berenang di kolam berenang gitu kan, kolam renang yang bisa dibilang masih cetek gitu ya, masih pendek lah. Kalian belum tenggelam gitu, masih sekitar sepinggang kalian. Begitu magang itu sudah apa berenang di sungai yang arusnya cukup tenang gitu. Biasanya sungai yang arus tenang justru malah banyak hewan-hewan buasnya ya. Nah, iya itu biasanya hewan-hewan buas tuh diibaratkan seperti ya senior-senior kalian pas lagi magang lah. Biasanya kan banyak nih ya anak-anak SMK itu bukannya magang buat mempersiapkan mereka kerja malah suruh bikin kopi. Ya ini, hewan buasnya ini. Nah, terus habis itu nanti sayang sekali bila sudah terjun ke dunia kerja itu mereka tuh dilepas ke lautan yang bebas karena eh, kolam berenang serta sungai dengan arus yang cukup pelan itu sangat berbeda dengan lautan yang luas karena kita di lautan tidak tahu berapa dalam, tidak tahu isinya itu hewan apa saja, kemudian tidak tahu badai akan datang kapan, seperti itu. Makanya ibu mau nih murid-murid ibu nanti itu sudah siap ya, minimal sudah siap 70 sampai 80% untuk terjun ke dunia kerja. Jadi silahkan japri saja ya untuk nanya-nanya, Bu saya mau nambah pengalaman dengan magang, nambah dengan volunteer, itu bisa langsung
PC saya aja. Oke, mungkin segitu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Saya Bu nanya Bu, Oh iya, boleh? silakan. Reja. Kan tadi tentang lemari pendingin ya. Dari semua penjelasannya, saya pengen tahu sih Bu, ciri-ciri dari lemari pendingin yang rusak tuh apa aja sih Bu sebenarnya? Oh iya, benar-benar benar. Benar. Pertanyaan bagus, Reza. Terima kasih ya, Reza. Jadi Iya Bu, untuk sama-sama Bu. eh, ciri-ciri kulkas rusak ya, terutama pada bagian kompresor nih. Karena kompresor tuh paling tricky, bisa dibilang, karena kalau udah rusak tuh udah kan saya pernah bilang kan di pertemuan sebelumnya, kompresor tuh ibaratkan jantung gitu, jantungnya si kulkasnya. Biasanya kalau udah rusak nih ya udah istilahnya kayak udah antara hidup dan mati gitu. Jadi biasanya itu ciri-cirinya itu kulkas itu tidak dapat melakukan proses pendinginan secara maksimal. Jadi gini, normalnya kulkas yang sebelumnya mati, lalu kita sambungkan ke stop kontak, itu biasanya akan terasa dingin sekitar 1 jam kemudian, karena dia benar-benar baru menyerap energi panas yang ada di makanan atau barang yang kita taruh di kulkas itu 1 jam. Tapi untuk mendapatkan titik bekunya atau benar-benar dinginnya itu 12 jam. Biasanya nih kalau misalkan kita udah naro makanan udah berjam-jam kok masih suhunya masih nggak dingin-dingin juga, itu bahaya itu. Berarti udah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kemudian yaitu suara kompresor yang keras dan berisik. Kalau kalian ngeh tuh biasanya kulkas kita diemin tiba-tiba malam-malam tuh suka bunyi suara kayak ngong gitu, kayak berdengung gitu. Nah, itu bukannya horor ya kalau misalkan kayak galon tiba-tiba suara blubuk-blubuk gitu. Dikaitkan dengan hal-hal horor ya. Ini di kulkas enggak. Di kulkas tuh ya itu karena kompresornya sudah mulai bekerja keras terus berisik jadi berdengung gitu. Nah, biasanya itu karena ampere kompresor itu melebihi batas normal, makanya dia bunyi. Terus biasanya kalau udah mulai parah banget ya udah nggak mau hidup sama sekali kompresornya. Itu sih yang paling parah. Kayak gitu Reza, gimana? Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup Bu, Oke. terima kasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya dari yang lainnya? Atau udah aja nih, mau langsung ke slide berikutnya? Langsung aja ya ke slide berikutnya. Eh, cukup sampai sini tugas untuk ulangan harian. Jadi saya mau kalian mengerjakan tugas untuk ulangan harian itu ini. Tolong buat skema sistem kerja lemari es yang kayak gini. Cuman ya nggak usah yang bagus-bagus banget. Kalau mau kompresornya bulat gitu aja nggak apa-apa. Cuman harus jelas ya. Yang penting tuh jelas arahnya tuh jelas. Arahnya jelas. Kemudian saya mau ada liuk-liuknya ini nih. Liuk-liuk dari si kondensor. Terus saya juga mau nih jelas nih. Si filter vakumnya harus jelas. Kemudian evaporatornya bikin aja kotak gitu juga nggak apa-apa. Pokoknya dibikin yang serapih mungkin, nggak apa-apa, nggak semirip mungkin, nggak apa-apa, yang penting serapih mungkin. Kemudian diberikan keterangan seperti ini. Jangan lupa di screenshot ya ini gambarnya kalau misalkan kalian mau screenshot. Tapi kalau mau nyari di Google boleh. Udah sih itu aja. Em, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang untuk saya kasih nilai tambahan. Tadi Reza sudah saya kasih nilai tambahan ya Reza. Yuk, kesimpulan yuk. Saya Bu. Oke, Rafli, silakan Rafli. Iya, terima kasih Bu. Tadi Ibu menyampaikan itu cara kerja kulkas. Nah, di mana prinsip kerja lemari es itu berhubungan dengan hukum perpindahan kalor. Terus juga lemari es ini memiliki tugas untuk membalikan arah normal ke energi panas. Nah, terus apalagi setahu saya itu ada kunci proses kulkas itu dan sistem pendingin lain itu dapat bekerja ketika dapat refrigeran Bu. Nah, terus juga refrigeran ini itu adalah zat semacam kayak freon itu Bu yang saya tangkap tadi. Iya, lanjut.
Ibu juga menjelaskan tentang energi panasnya itu ditransfer ke dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin. Iya, betul. Ada lagi? Ada Atau Bu. cukup? Nah, tadi sistem kerja lemari es itu kan ada evaporator, pipa kapiler, kondensor, filter, kompresor, filter vakum kapiler. Mungkin itu sih Bu yang dapat saya simpulkan pada pelajaran kali Oke, ini. bagus. Terima kasih ya, Raffi Ramandani. Ya Bu, Em, bisa Bu. saya mau sedikit nambahin aja, nggak apa-apa ya? Saya ngambil jam sedikit untuk Iya Bu, hitung-hitung tidak ilmu apa-apa. untuk kalian. Jadi, saya pengen kasih tips and trick aja sih sebenarnya kalau misalkan kulkas di rumah kalian itu mengalami apa ya, mengalami sedikit kerusakan yang kemungkinan bisa untuk diservis sendiri gitu ya. Tapi yang simpel-simpel aja ya. Kalau misalkan yang mulai berat-berat gitu ya silahkan datang ke ahlinya daripada kulkas kalian rusak nanti diomelin sama emak kalian tuh bahaya. Jadi gini, yang pertama tuh masalah yang paling sering dialami itu adalah kulkas tuh nggak dingin. Karena masalah pertama itu tiba-tiba tuh kayak tiba-tiba aja gitu dia nggak dingin. Sebenarnya itu apa ya? Keseringan tuh karena kebocoran refrigeran atau kerusakan si kompresor. Bahkan kadang-kadang sampai kapasitornya juga rusak. Makanya pertama-tama tuh kalau misalkan oh nih kulkasnya nggak dingin nih. Pertama dicek itu di bagian kayak pipa-pipanya gitu apakah ada kebocoran di sekitar refrigerannya. Kemudian di kompresornya, kompresor yang saya bilang tuh kayak sering berdengung, berisik gitu. Kemudian yang terakhir kapasitor. Kalau misalkan kapasitornya tuh udah mulai agak kebuka atau misalkan sudah mulai gosong tuh ya udah bahaya itu harus diganti. Itu bisa lah ya kalau kalian ganti kapasitor sendiri. Kalau kompresor ya silahkan dibawa ke lab nanti kita perbaiki bareng-bareng untuk bahan belajar. Kemudian kalau kebocoran refrigeran silahkan untuk ditambal gitu. Biasanya itu eh kemudian yang berikutnya itu yang biasanya itu freezer dingin, tapi tuh nggak ngerata gitu, nggak semuanya di bagian freezer tuh dingin gitu. Itu biasanya karena beberapa faktor, karena refrigerannya tuh ada yang tersumbat nih dalam kar. Ingat kan ada komponen yang filter-filter yang untuk menyaring gitu. Biasanya itu ada yang tersumbat tuh. Biasanya dia udah mulai penuh atau gimana, itu sebaiknya dibersihkan atau diganti gitu. Ya lagi-lagi karena kompresor adalah jantungnya kulkas, bisa jadi kompresornya sudah mulai rusak. Kemudian kurangnya oli pada komponen utama sehingga kinerja kondensor itu nggak maksimal. Kemungkinan lainnya itu biasanya di evaporator yang kotor atau suhu lingkungan yang terlalu tinggi. Bisa menjadi timbul nih, freezer tuh dingin tapi nggak rata. Biasanya kalau misalkan kalian pakai kulkas terus di tengah lapangan yang panas tuh, itu biasanya dinginnya emang lama. Bener-bener lama dan nggak ngerata. Ya mau gimana lagi, orang sekitarnya panas banget kan. Jadi ya sama aja gitu. Terus kalau misalkan udah kayak gini gimana Bu? Caranya itu periksa jalur refrigeran karena biasanya elemennya untuk mendinginkan kan refrigeran. Berarti dicek tuh refrigerannya. Kalau misalkan udah diperbaiki sendiri tapi masih aja kayak gitu, berarti silahkan ke profesional. Kemudian chiller nih, masalah chiller. Kadang dingin, kadang nggak dingin. Itu biasanya tuh karena heaternya nggak berfungsi dengan baik. Timbulnya itu karena ada penumpukan kotoran, sisa makanan, hingga bunga es. Makanya kalau misalkan udah muncul bunga es tuh sangat-sangat disarankan tuh langsung dibuang. Kalau bisa jangan terus-terus dibiarin atau di lama-lama menumpuk gitu. Kebiasaan orang Indonesia nih pada males apa gimana, apa pada udah kaya jadinya mau beli kulkas baru, dibiarin aja gitu bunga esnya. Padahal bisa dibersihin dulu gitu karena untuk meminimalisir lah kerusakan pada heater, evaporator gitu. Kemudian yang berikutnya nomor berapa saya lupa. Itu biasanya pintu kulkas tuh nggak tertutup rapet, cuman ngeselin karena bukan karena ada benda yang mengganjal ya, itu karena emang bagian engselnya aja gitu. Masalahnya itu jadinya susah dingin kalau misalkan ada apa namanya menyerap panas di dalam kulkas kan benda di dalam kulkas tapi ini pintunya kebuka otomatis hawa panas dari luar kulkas tuh ikut masuk
Jadi kayak lama dinginnya. Terus habis itu makanan jadinya nggak dapat diawetkan dengan baik, jadinya makin boros. Nah, jadi caranya gimana? Itu biasanya karet pintunya. Kalau nggak karetnya tuh bagian engsel itu diganti dengan yang baru. Kemudian itu yang terakhir ini yang paling jarang sih ini. Kulkas mati total. Itu biasanya karena arus listrik itu tidak masuk ke komponen-komponen dalam kulkas. Cara mengatasinya kayak gimana? Caranya itu melakukan pengecekan menyeluruh nih. Jadi dicek satu-satu. Mengeceknya dengan kelayakan fuse dengan menggunakan ohmmeter. Terus kalau misalkan dirasanya apa sih namanya takut kenapa-napa, silahkan datang ke profesional saja. Oke. Udah segitu saja, mohon maaf saya ngambil jam kalian ya. Tadi udah bertanya, udah tarik kesimpulan. Absensi nanti saya share di grup WhatsApp ya. Oke, cukup sampai di sini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, silakan meninggalkan ruangan ya.